Assalamualaikum, kita ketemu lagi di MTN University. Pertemuan kita kali ini melanjutkan seri Cisco Networking Academy. Pada materi sebelumnya kita sudah ngebahas intro paket tracer, yang ngebahas bagaimana cara install paket tracer, pengenalan menu-menu, dan perangkat-perangkat yang ada di kategori. Terus juga sudah mencoba membuat simulasi desain jaringan komputer sederhana. Teman-teman yang belum lihat video materi bagian intronya bisa cek di deskripsi di bawah judul video ini. Pada pertemuan ini nanti kita akan membuat sebuah jaringan komputer dasar dengan nama Lab 1 Basic Router Configuration. Pada Lab 1 ini kita sebagai seorang network engineer hanya ditugaskan untuk mengkonfigurasi beberapa interface pada perangkat router, PC, dan laptop. Untuk memulai lab 1 ini kita sudah menyiapkan topologi yang nanti akan dikerjakan bersama-sama. Berikut adalah topologinya. Berikut ini adalah topologi yang nanti akan kita kerjakan pada lab 1 Basic Router Configuration ini. Ada beberapa perangkat yang kita siapkan. Ada dua PC di sini, PC 1 dan PC 2. Selanjutnya kita sediakan juga switch-nya atau kita pasang juga switch-nya. Di sini sudah ada switch 1 dan switch 2. Terus kita juga akan pasang dua router, yang di sini router 1 dan ini router 2. Untuk routernya nanti yang akan kita pakai adalah router dengan tipe 1841. Dan ini juga sama, di router 1 juga pakai routernya tipe 1841. Untuk switch-nya kita akan sepakatkan memakai switch dengan tipe 2960. Di switch 1 juga nanti akan disamakan, yaitu menggunakan switch dengan tipe 2960. Selanjutnya untuk bagian IP address-nya, di sini nanti FA00 di router 1 IP-nya adalah 13.13.13.10/24. Selanjutnya di FA01-nya di router 1 menggunakan IP address 192.168.2.1/24. Untuk di PC-nya kita akan isikan IP-nya adalah 192.168.2.10/24. Terus kita masuk ke router 2 di FA00-nya yang terhubung langsung dengan router 1. Nanti IP address-nya adalah 13.13.13.13.11/24. Untuk interface FA01-nya yang terhubung langsung dengan switch 2, nanti IP-nya adalah 192.168.3.10. Nah, nanti tugas kita pada lab 1 Basic Router Configuration ini, tugasnya adalah hanya untuk mengisikan IP address yang ada di PC. Di PC 1, IP address yang ada di PC 2, IP address yang ada di interface FA01 di router 1, interface FA00 di router 1, dan interface FA00 di router 2 juga nanti kita isikan IP address di FA01 di router 2. Perlu teman-teman tahu bahwa ketika kita sedang mengkonfigurasi router Cisco, maka nanti teman-teman akan dihadapkan dengan mode-mode yang harus teman-teman tahu. Untuk mode yang pertama ada setup mode. Pada mode ini router tidak memiliki konfigurasi. Router akan masuk ke mode ini kalau NVRAM di routernya tidak memiliki konfigurasi. Biasanya kondisi ini terjadi ketika kita mengaktifkan router baru atau setelah melakukan reset konfigurasi. Untuk catatan bahwa NVRAM atau non-volatile random access memory sendiri merupakan sebuah penyimpanan
yang kapasitasnya kecil, yang digunakan untuk menyimpan pengaturan-pengaturan tertentu agar bisa diakses dengan lebih cepat oleh router. Mode yang kedua ada user mode. Nah, nanti ketika kita berada di user mode, maka ada tandanya. Tandanya adalah router tanda siku seperti ini. Di mode ini kita hanya bisa mengeksekusi beberapa command atau perintah sederhana. Untuk masuk ke mode ini, teman-teman tidak perlu memasukkan perintah apapun, karena begitu selesai masuk ke setup mode, maka teman-teman sudah otomatis langsung masuk ke mode user. Selanjutnya di mode yang ketiga ada privilege mode. Pada mode ini nanti akan ditandai dengan router hashtag atau router tanda pagar seperti ini. Pada mode privilege ini terdapat beberapa command monitoring seperti pada user mode, ditambah dengan troubleshooting. Untuk masuk ke privilege mode, maka teman-teman harus mengetikkan perintah enable. Selanjutnya, mode yang keempat ada global configuration. Nanti pada mode global configuration ini ditandai dengan router dalam kurung config hashtag. Pada mode ini teman-teman sudah bisa men-setting keseluruhan router, misalnya membuat nama hostname, konfigurasi routing, dan lain-lain. Untuk bisa masuk ke global configuration mode ini, teman-teman harus memasukkan perintahnya atau mengetikkan perintahnya dengan perintah configure terminal seperti ini. Mode selanjutnya yang kelima ada interface mode. Pada mode ini ditandai dengan router dalam kurung config strip if hashtag. Pada mode ini teman-teman bisa melakukan konfigurasi interface secara spesifik. Misalnya kita mau ngisi IP address di interface FA00 atau interface FA01 dan seterusnya. Untuk mode selanjutnya yaitu mode Roman atau Roman mode. Nah, di Roman mode ini fungsinya adalah untuk recovery password jika lupa password konsol, telnet, atau lupa password enable. Untuk melakukan recovery, caranya dengan mengubah nilai config. Perintah masuknya adalah Ctrl+C pada saat router booting. Oke, selanjutnya kita akan implementasi dari topologi yang tadi sudah kita jelaskan. Di sini sudah ada topologinya. Nanti kita akan coba untuk merancangnya mulai dari awal. Teman-teman bisa langsung buka paket tracernya, paket tracer mobile. Bagi yang belum punya paket tracer mobilenya, silahkan download dulu. Oke, kita mulai untuk mengimplementasi dari topologi yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama kita siapkan PC-nya. Teman-teman bisa langsung diklik di workspace teman-teman, terus langsung pilih end device, terus pilih PC. Nah, satu PC kita sudah disediakan di sini. Terus kita juga butuh PC lagi untuk di jaringan yang keduanya. Caranya sama, teman-teman bisa langsung klik di workspace-nya, terus pilih end device, terus nanti pilih PC. Nah, teman-teman juga barangkali mau pakai laptop juga boleh, tapi di sini nanti kita akan pakai PC saja. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya dua PC. Nah, selanjutnya kita sekarang siapkan switch. Nah, jadi nanti switchnya ada dua, kita siapkan satu dulu. Caranya sama, diklik pada area workspace-nya, terus pilih switch. Nanti switchnya yang akan kita pakai adalah tipe 2960 ini. Oke, kita posisikan seperti ini. Kita butuh satu lagi switchnya. Silakan teman-teman pilih switch dengan tipe 2960. Oke, kita posisikan seperti ini. Nah, selanjutnya kita butuh dua router. Caranya diklik
di workspace nya, terus pilih kategori routers. Nah, untuk router yang akan kita pakai di sini sesuai topologi yang tadi yang dijelaskan, kita nanti akan memakai router dengan tipe 1841. Diklik routernya yang tipe 1841. Nah, sudah tampil, terus kita posisikan seperti ini ya. Selanjutnya kita butuh satu lagi router. Diklik routernya, terus kita pilih lagi yang 1841. Kita posisikan seperti ini. Oke. Nah, perangkatnya sudah tersedia semua. Selanjutnya tugas kita adalah menghubungkan antar perangkatnya dengan perangkat transmisi kabel. Selanjutnya, yang pertama kita akan konekkan dulu PC dengan switch 1. Caranya adalah diklik PC-nya, terus kita pilih connect. Selanjutnya kita klik tujuan dari PC-nya kemana. Nah, karena tujuannya adalah switch, maka diklik switch-nya. Sebelum kita mencolokkan kabelnya, maka kita pilih dulu kabelnya mau yang mana. Nah, kita pilih yang straight. Selanjutnya baru kita bisa mencolokkan kabel kita ke portnya masing-masing. Untuk di PC kita colokkan ke port FE0 di PC-nya. Nah, selanjutnya untuk di switch-nya kita colokkan ke FE01. Seperti biasa, karena di switch ini portnya ada 24, maka teman-teman juga bisa memilih, terserah bebas, mau di FE10, mau di FE22, atau di FE yang terakhir yaitu FE24 juga boleh, silakan. Nah, untuk materi ini kita dicolokkannya ke FE01. Oke, kalau sudah kita back. Nah, PC 1 dan switch 1 sudah terhubung. Sekarang kita akan menghubungkan switch 1 ke router 1. Silakan teman-teman diklik switch-nya, terus pilih connect. Nah, selanjutnya karena tujuannya adalah router 1, maka silakan diklik router satunya. Jangan lupa sebelum mencolokkan ke portnya masing-masing, pilih kabel dulu, choose cable, terus pilih straight through. Selanjutnya sesuai di topologi yang tadi, bahwa di router 1 yang terhubung dengan switch adalah interface-nya interface FA01, maka di routernya kita colokkan ke FE01 seperti ini. Nah, untuk di port switch-nya teman-teman bisa mencolokkannya ke port bebas, misalkan port 012, port 020, atau port yang terakhir yaitu FE024. Nah, untuk latihan di lab ini kita akan mencolokkannya ke FE02 di switch satunya. Oke, sudah, terus kita back. Nah, switch 1 ke FA01 di router 1 sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari router 1 ke router 2. Caranya adalah diklik router 1, terus klik connect. Selanjutnya kita hubungkan ke router tujuannya. Karena router tujuannya adalah router 2, maka silakan diklik routernya. Jangan lupa pilih kabel dulu dengan mengklik choose cable. Selanjutnya kita akan pilih crossover, karena perangkat sejenis maka kabelnya pakai cross. Selanjutnya sebelum kita mengkonekkan antar interface di router 1 dan di router 2 nya, maka sesuai dengan topologi yang di awal dijelaskan, bahwa router 1 yang terhubung dengan router 2 nanti interface-nya adalah interface FA0/0, maka kita klik FE0/0-nya. Oke, kalau sudah, di router 2 juga yang terhubung dengan router 1 nanti interface-nya
akan memakai interface FA0/0. Maka teman-teman bisa langsung diklik interface FE0/0 nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita back. Nah, sekarang router 1 dan router 2 sudah terhubung dengan menggunakan kabel cross. Selanjutnya, kita akan menghubungkan dari router 2 ke switch 2. Caranya adalah klik router 2-nya, terus pilih connect. Selanjutnya, karena tujuannya adalah switch 2, maka silakan teman-teman klik switch 2-nya. Jangan lupa kita pilih kabel dulu. Kabelnya adalah strike through. Di router 3 yang terhubung dengan switch 2 sesuai topologi yang di awal akan menggunakan FA01. Nah, maka diklik di routernya menggunakan FE01. Terus di switchnya silakan teman-teman pilih bebas. Boleh di FE01, boleh di FE02, atau boleh di FE yang terakhir yaitu 024. Nah, untuk praktek kali ini kita akan coba ke port yang ke-23. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita back. Nah, di router 2 dan switch 2 sudah terhubung dengan kabel strike. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari switch 2 ke PC 2. Caranya klik switchnya, terus connect, terus kita hubungkan dengan perangkat tujuannya. Karena perangkat tujuannya adalah PC 2, maka diklik PC 2-nya. Jangan lupa kita pilih kabel dulu sebelum menghubungkannya dengan perangkat-perangkatnya. Choose kabel, pilih yang strike. Selanjutnya di switch, teman-teman bisa milih bebas interface-nya mau pakai FE01, FE02, dan seterusnya. Nah, dalam praktek ini kita akan milih FE024. Untuk di PC-nya, karena tidak ada pilihan lain, cuma ada satu, maka silakan teman-teman langsung dihubungkan ke FE0 di PC 2. Oke, kalau sudah, kita back. Nah, infrastrukturnya sekarang sudah lengkap. Nah, nanti yang akan dikonfigurasi di topologi ini adalah pertama PC ini nanti akan kita isi IP address, terus di PC 2 juga nanti kita akan isi IP address, terus di router 1 nanti kita akan isi 2 IP address. Yang pertama di FA01 yang menuju ke bawah sini, yang menuju ke switch 1, terus nanti interface yang kedua yang menuju ke arah router 2. Selanjutnya kita juga nanti akan ngisi IP address di interface FA00 di router 2 yang menuju ke router 1. Selanjutnya kita juga nanti akan isi IP address di router 2 interface FA01 yang menuju ke arah switch 2. Oke, kita mulai konfigurasinya pada materi lab ini dengan mengkonfigurasi di router 1 ini. Nah, teman-teman bisa langsung diklik routernya, terus masuk ke menu Command Line Interface atau CLI seperti ini. Selanjutnya kita pilih keyboard yang ini. Selanjutnya kita pilih keyboard yang ada di posisi pojok ini. Selanjutnya ada pernyataan continue with configuration dialog, maka nanti teman-teman isi saja dengan perintah no. Oke, kalau sudah kita enter. Kalau ada pernyataan press return, maka teman-teman bisa langsung mengabaikan pernyataan ini dengan mengeklik tombol enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke mode user pada command line interface router Cisco.
Kalau teman-teman sudah masuk ke mode ini, maka selanjutnya adalah silakan teman-teman ketik perintah enable untuk menuju ke mode selanjutnya. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik enter. Nah, sekarang kita sudah berada di privilege mode. Di sini juga kita belum bisa konfigurasi IP address, maka perintah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah mengetikkan perintah configure terminal. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung enter. Nah, sekarang kita sudah berada di mode global configuration. Disinilah kita bisa melakukan konfigurasi sesuai keinginan kita. Karena pada lab ini tugas kita hanya mengisikan IP address di tiap-tiap interface, maka kita bisa langsung masuk ke interface-nya yang pertama dengan mengetikkan interface spasi interface-nya, interface mana yang mau akan kita masuki. Nah, karena sesuai dengan topologi yang pertama, kita akan masuk ke interface FA01 dulu. Tapi sesungguhnya nanti teman-teman boleh juga mengisikan interface-nya pada interface FA0/0 dulu juga boleh. Jadi bebas sebenarnya. Nah, karena kita akan mengisi IP address di interface FA01 sesuai topologi yang di awal, maka teman-teman bisa langsung mengetikkan perintahnya adalah interface FA0/1. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke interface FA01. Jadi nanti tugas selanjutnya adalah tinggal mengisikan IP address-nya saja yang ada di FA0/1. Sesuai topologi yang di awal tadi, bahwa di FA01 di router 1 IP-nya adalah 192.168.2.1/24, maka silakan teman-teman ketikkan perintahnya IP spasi address //s seperti ini, spasi masukkan IP address-nya 192.168.2.1. Jangan lupa kita masukkan subnet mask-nya. Karena /24, maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung enter. Nah, seperti ini. Setelah menekan tombol enter, dipastikan teman-teman tidak ada tampilan atau tidak muncul tampilan invalid atau incomplete. Nah, perintah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan interface yang ada di interface FA0/1. Nah, secara defaultnya interface ini linknya adalah down. Maka untuk mengaktifkannya kita ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya. No shutdown. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung tekan tombol enter. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, abaikan saja. Teman-teman bisa langsung klik enter. Tetapi kalaupun ada yang nggak nampil pernyataan seperti ini, maka teman-teman juga nggak apa-apa, bisa langsung masuk ke mode ini. Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai mengisikan IP address di interface FA01, selanjutnya kita exit dari atau kita keluar dari interface FA01. Perintahnya adalah exit. Kalau sudah, tekan enter. Nah, sekarang kita sudah keluar dari interface FA01.
Tugas selanjutnya adalah mengisikan IP address di FA00 yang terhubung langsung dengan router 2. Maka selanjutnya kita ketikkan perintah untuk masuk ke interface selanjutnya, yaitu FA00 dengan perintah interface FA0/0 enter. Nah, nanti seperti ini. Nah, sekarang kita sudah masuk ke interface FA0/0. Selanjutnya, sesuai topologi yang di awal, kita akan memasukkan IP address-nya adalah 13.13.13.10. Oke, kita langsung ketikkan perintahnya IP spasi address //s spasi masukkan IP-nya 13.13.13.10. Jangan lupa kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah langsung tekan enter. Nah, sekarang kita sudah isi IP address di FA00 di router 1. Selanjutnya sama seperti FA00 di router 1. Nah, selanjutnya kita tinggal mengaktifkan interface-nya sama seperti interface yang tadi kita isikan dengan perintah no shutdown. Oke, kalau sudah tekan enter. Kalau ada pernyataan seperti ini, kita langsung enter saja, atau mungkin juga teman-teman tidak ada yang keluar pernyataan seperti ini juga nggak apa-apa, boleh langsung enter. Nah, kita sudah isi IP address di FA00 dan FA01. Selanjutnya kita akan keluar dari interface FA00. Perintahnya adalah exit. Oke, nah sekarang kita sudah keluar dan sampai di sini kita sudah mengisikan dua interface di router 1. Selanjutnya kita nanti akan isi IP address di interface yang ada di router 2. Oke, kita langsung back saja. Nah, sekarang kode lampunya sudah hijau semua, baik dari PC ke switch atau dari switch ke router 1. Selanjutnya kita akan config IP address yang ada di PC satunya. Caranya teman-teman bisa langsung klik PC-nya, terus masuk ke desktop, terus pilih tab IPv4 configuration. Selanjutnya yang diisi adalah IP address-nya. Silakan teman-teman langsung klik kolom IP address-nya dan masukkan IP address-nya. Sesuai topologi yang di awal, IP address di PC1 IP-nya adalah 192.168.2.10. Oke, jangan lupa kalau sudah diklik tombol keyboard berwarna biru ini yang ada tanda panahnya, terus kita isikan juga jangan lupa subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah jangan lupa diklik tanda panah warna biru. Oke, kalau sudah kita simpan konfigurasi di PC-nya dengan menekan tombol apply change seperti ini yang di pojok. Oke, kalau sudah close-nya 2 kali. Nah, di PC ini, di PC 1 sudah diisi IP address, di router 1 juga interface-nya sudah diisi semua IP address-nya. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Nah, nanti router 2 juga kita akan isikan
IP address di FA00 yang terhubung dengan router 1. Terus kita juga akan isi IP address di router 2 yang terhubung langsung dengan switch 2 pada interface FA01. Oke, langsung saja teman-teman bisa langsung klik router 2 nya, terus masuk ke command line interface atau CLI. Selanjutnya teman-teman bisa langsung klik keyboard yang ada di posisi di pojok ini. Kalau ada pernyataan seperti ini, teman-teman bisa langsung mengetik perintah no. Kalau sudah, langsung enter. Kalau ada pernyataan seperti ini, press return to get started, teman-teman bisa langsung klik enter. Kalau yang nggak keluar pernyataan seperti ini, ya nggak apa-apa, berarti langsung masuk ke mode user di router Cisco. Oke, sekarang kita sudah masuk ke mode user di router 2. Selanjutnya kita akan masuk ke mode selanjutnya, yaitu privilege mode dengan perintah enable. Kalau sudah, langsung ditekan enternya. Oke, nah sekarang kita sudah berada di mode privilege. Nah, sampai di sini kita belum bisa ngisi IP address karena belum masuk ke global configuration. Oke, untuk menuju ke mode global configuration, teman-teman bisa langsung mengetikkan perintahnya configure terminal. Kalau sudah, langsung tekan enter. Nah, sekarang kita sudah berada di global configuration. Nah, yang mau akan kita isi IP address dulu adalah interface FA01, maka kita ketikkan perintahnya adalah interface FA0/1. Kalau sudah, di enter. Nah, sekarang kita sudah berada di interface FA01. Teman-teman bisa langsung mengetikkan perintahnya untuk ngisi IP address di FA01. Perintahnya adalah IP spasi address spasi masukkan IP address sesuai topologi yang di awal. Pada interface FA01 ini IP addressnya adalah 192.168.3.10. Oke, jangan lupa isikan juga subnet masknya spasi 255.255.255.0. Oke, kalau sudah, tekan enter. Sekarang kita sudah isi IP addressnya di FA01 di router 2. Selanjutnya kita aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Kalau sudah, di enter. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, teman-teman bisa langsung enter. Nah, sekarang kita sudah ngisi IP address di FA01 pada router 2. Oke, selanjutnya kita akan ngisi IP address di interface FA01 di router 2. Tetapi sebelum itu kita harus keluar dulu dari interface FA01 nya. Perintahnya adalah ketik exit. Kalau sudah, di enter. Nah, sekarang kita sudah keluar dari FA01 di router 2. Selanjutnya kita akan masuk ke FA berikutnya, yaitu FA0/0 di router 2. Perintahnya adalah interface FA0/0. Kalau sudah, langsung di enter. Nah, sekarang kita tinggal ngisi IP addressnya sesuai di topologi yang tadi. FA00 IP-nya adalah 13.13.13.1. 13.13.13.11. Silakan ketikkan perintahnya IP spasi address DDS spasi masukkan IP-nya 13.13.13.1.
13.13.11. Jangan lupa masukkan juga subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah langsung tekan enter. Nah, sekarang kita aktifkan interface FA00 nya dengan perintah no shutdown. Oke, kalau sudah enter. Kalau ada pernyataan seperti ini biasa kita abaikan dengan menekan tombol enter. Oke, dua interface yang ada di router 2 sudah kita isi semua. Selanjutnya kita ketikkan perintah exit untuk keluar dari FA0/0 di router 2. Oke, di router 2 kita sudah mengisikan semua interface-nya. Selanjutnya kita tinggal back. Nah, sekarang kita isikan IP address yang ada di PC 2 nya. Teman-teman bisa langsung klik PC 2 nya, terus masuk ke desktop, terus masuk ke atau pilih tab IPv4 configuration. Selanjutnya teman-teman bisa langsung isikan IP address-nya sesuai di topologi yang di awal. Untuk IP di PC2 IP-nya adalah 192.168.3.1. Oke, kalau sudah tekan tombol panah berwarna biru ini di pojok. Lanjut isikan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kalau sudah tekan tombol panah warna birunya, terus kita simpan dengan menekan tombol apply change. Oke, kalau sudah di close. Nah, semuanya sekarang sudah diisi IP address mulai dari PC 1, terus di interface FA00 dan 01 di router 1, terus interface yang ada di router 2, terus IP yang ada di PC 2. Semuanya sudah diisi. Selanjutnya teman-teman bisa memposisikan perangkat-perangkatnya sesuai dengan keinginan, misalkan seperti ini. Nah, sekarang semua interface-nya sudah kita isi IP address, tetapi teman-teman perlu tahu bahwa jaringan kita ini sekarang belum bisa koneksi dari PC 1 ke PC 2 karena kita belum mengkonfigurasi routingnya. Sementara routing sendiri fungsinya adalah perintah untuk menghubungkan antar dua jaringan yang berbeda. Karena di sini jaringannya adalah jaringan 2.0 dan yang di router ini jaringannya adalah jaringan 3.0. Nah, untuk memastikan bahwa IP-nya sudah masuk semua, baik itu di PC dan di routernya, sekarang kita akan cek dulu IP address-nya di masing-masing perangkat. Yang pertama kita akan cek dulu di PC-nya apakah IP-nya yang tadi kita masukkan sudah masuk. Caranya adalah dengan klik PC-nya, terus pilih inspect, terus pilih port status. Dipastikan di keterangannya pada port fast Ethernet 0 linknya sudah up dan IP address-nya sudah tercantum sesuai dengan IP address yang tadi kita masukkan. Oke. Selanjutnya di router 1 juga sama, caranya adalah inspect, terus kita pilih port status. Dipastikan portnya di fast Ethernet 00 linknya sudah up
Terus IP address-nya adalah 13.13.13.10 yang tadi kita masukkan. Terus di interface yang kedua atau interface FA01-nya, linknya juga sudah up. Terus IP-nya adalah 192.168.2.1 sesuai yang tadi kita isikan. Oke, karena sudah benar, kita back. Selanjutnya kita akan cek juga di router 2-nya apakah IP-nya sudah masuk. Caranya adalah diklik routernya langsung, terus pilih inspect, terus pilih port status. Nah, di port statusnya silakan dipastikan bahwa fast ethernet 00 linknya sudah up. IP address-nya adalah 13.13.13.11 sesuai yang tadi kita masukkan. Terus di fast ethernet 01-nya linknya juga sudah up. IP address-nya adalah 192.168.3.10. Oke, berarti sudah benar. Terus kita tinggal close. Nah, selanjutnya kita akan cek di PC 2-nya apakah IP-nya sudah masuk sesuai yang tadi kita masukkan. Caranya diklik PC-nya, terus pilih inspect, terus pilih port status. Nah, di sini portnya fast ethernet 0, linknya sudah up. IP address-nya juga sudah ada sesuai yang tadi kita masukkan, yaitu 192.168.3.1/24. Oke, berarti sudah benar semua. Nah, pada materi lab 1 basic router configuration ini materinya sudah selesai sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan materi berikutnya di lab selanjutnya. Itu saja materinya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng dulu sebelum meninggalkan video ini agar kita bisa belajar bareng lagi dengan materi-materi pilihan kita. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam engineer.